Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di depan kita ini adalah stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Di gambar render ini, ya stasiun Halim makin megah dan ini adalah realnya stasiun Halim di waktu malam hari. Stasiun ini akan dioperasionalkan nantinya di 17 Agustus, ya di tahun ini. Kita rehat sejenak. Terima kasih kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di On Road Indonesia dan sahabat yang terus mendukung On Road Indonesia berkembang lebih baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua, para pengguna moda transportasi, para pengguna infrastruktur Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya. Di bawah ini adalah pergerakan dari satu kereta IMU Komodo berwarna merah CR400 AF yang merupakan kereta penumpang yang saat ini masih diuji coba dari Jakarta ke Bandung melalui salah satu channel sahabat kita. Nah, kereta IMU ini ya sebenarnya diuji coba di tahap kedua karena sudah pernah diuji coba sebelumnya di awal sekali. Di bawah ini adalah tunnel 11, di mana tunnel ini merupakan terowongan yang ada di sekitar Padalarang, Bandung. Baik, nantinya si kereta IMU ya yang akan menghantarkan penumpang pulang pergi Jakarta ke Bandung dengan kecepatan ya di 350 km per jam ya akan berhenti di sini ya. Di depan sana kita lihat rangka-rangka atap dari si stasiun kereta cepat Jakarta Bandung sudah dipasang ya. Kemudian juga atapnya sendiri ya itu juga sudah ada. Di bagian atas terdapat tulisan KCIC Halim yang cukup besar dan cukup mudah dibaca oleh para pengendara yang lewat di sekitar sini. Nah, bagaimanakah akses untuk menuju ke stasiun ini? Ya, kita sudah sempat bahas sebelumnya, namun nanti kita akan lihatkan lagi dengan menggunakan peta. Stasiun ini sebenarnya sudah cukup lama dibangun dan saat ini nampaknya akan mencapai tahap-tahap akhir. Nah, untuk di dalam stasiun Halim sendiri nanti kita akan lihat dari gambar yang ada dan itu diambil dari salah satu sahabat kita, Beko Asli. Ya, silakan di subscribe. Nah, untuk bangunan yang ada di sini ya selain stasiunnya sendiri ada sebuah gedung yang nantinya gedung itu tersambung dengan si LRT Jabodebek, stasiun LRT Jabodebek yang ada di Halim. Baik, kurang lebih ya ini adalah render image yang kita ambil dari Twitter di mana stasiun Halim ya kalau kita perhatikan mirip ya dengan yang tadi rangkanya, kemudian atapnya dan ini adalah bagian dari sisi dalamnya. Sisi dalamnya yang seperti apa nanti kita lihat lagi. Di bagian luar ya di sini banyak terdapat area-area komersial ya dan nampaknya sangat indah. Jadi ada taman ya, kemudian juga ada concourse nampaknya untuk pertukaran penumpang ya dikarenakan nanti si stasiun ini akan menjadi transit atau bertukar platform antara pengguna LRT, kemudian juga yang datang dari tol dan satu lagi yang datang dari arah DI Panjaitan. Ya, beberapa waktu belakangan ya, terutama di tahun 2023 ini pembangunan atau penyelesaian konstruksi layang kereta cepat Jakarta Bandung itu cukup masif di mana dipasangnya rel ya sepanjang 147 km, 2 trek menuju ke arah barat dan dari ke arah barat, kemudian juga di pemasangan listrik ya. Pemasangan tiang listrik sendiri kita perhatikan dari waktu ke waktu kabelnya menggunakan listrik arian atas itu dibentangkan ya dari berbagai lokasi ya, kemudian juga disuplai oleh 4 substation atau traction substation. Jadi ada gardu untuk traksi di mana gardu tersebut ya berfungsi untuk mensinkronisasikan atau menstandarkan ya arus listrik yang akan dipergunakan oleh si kereta cepat dari sumber-sumber listrik atau power plant ya, pembangkit listrik yang ada atau gardu utama listrik. Kemudian lagi rel ya, rel sendiri itu sudah dipasang di tahun ini juga ya, dimana relnya itu panjangnya masing-masing 500 meter dan setiap rel juga disambungkan sehingga tujuannya adalah untuk
para pengguna ya benar-benar nyaman menggunakan kereta cepat dan tidak merasakan sambungan-sambungan antar rel, dan memang itulah sebenarnya yang yang kita rasakan ya di beberapa negara di luar negeri. Ini adalah akses masuk ke stasiun ya. Stasiunnya sendiri ada di bagian tengah, kemudian bisa menggunakan LRT Jabodebek, apakah itu dari Bekasi atau dari arah Cibubur atau dari arah Duku Atas. Kemudian dari tol itu sebenarnya akan ada akses nantinya pintu tol, mungkin gate sendiri ya dengan tarif sendiri. Dan terakhir dari Jalan DI Panjaitan ini yang bukan tol dan juga bukan dari LRT, dan kita sudah sempat bahas di video sebelumnya. Dari Jalan DI Panjaitan itu sebenarnya bisa diakses dari Kalimalang, kemudian juga dari Uki, Cawang, dan juga Jatinegara tanpa harus masuk ke tol ya. Nanti akan lewat di samping jalan tol menuju ke arah stasiun, ada flyover yang sedang dibangun. Nah, untuk yang ke arah Bandara Halim Perdana Kusuma ya, jarak dari Halim menuju ke arah stasiun kereta cepat di Kota Bandung itu kurang lebih 3,8 km. Memang posisi stasiun di sini berada di sekitar komplek nampaknya TNI Angkatan Udara ya. Di bagian atas sana itu adalah tol MBZ ya, jadi mungkin yang ingin akses ke stasiun lewat Kalimalang ya, turun di sana di ujung di Halim lalu mengarah ke si stasiun kereta cepat di Kota Bandung yang ada di Halim. Nah, ini adalah akses dari Bandara Halim Perdana Kusuma ya, menuju ke arah stasiun kereta cepat di Kota Bandung. Jadi pada saat turun dari pesawat ya, lalu ingin naik kereta, tarifnya kurang lebih 250.000 sampai 300.000 ya, bisa tinggal mungkin naik Gojek ya, atau naik Gokar, atau naik taksi, ataupun mungkin ada feeder. Nah, ini di bagian kanan adalah area transisi di mana gedung ini berfungsi mengamankan kereta. Yang utama sekali adalah mengamankan kereta dari lingkungan sekitarnya. Jadi si keretanya akan naik dan turun dari arah terowongan ke arah atas sini ya. Ke arah atas dan juga turun ke arah bawah. Tampak di bagian kanan listrik aliran atasnya tersambung dengan sangat sempurna ya, di mana terdapat dua wire LAA ya. Ada messenger wire dan kontak wire. Di bagian bawah itu adalah kontak wire, kemudian bagian atas kabelnya adalah messenger wire. Arus listrik yang datang dari gardu traksi nanti akan dialirkan ke messenger wire terlebih dahulu, lalu di sana ada drop cable dan dialirkan ke arah kontak wire yang nantinya akan bersinggungan dengan pantograf yang ada. Untuk tadi ya, sisi dalam stasiun Halim kita akan lihat di sini. Di sisi paling ujung dari stasiun Halim, yaitu di sisi barat ya, itu memang tidak ada peronnya, tapi itu mungkin dipergunakan untuk manuver. Kemudian di bagian dalam stasiun ya, tadi yang sempat kita lihat di render ya, areanya seperti ini dan masih terdapat material-material yang ada. Dan kemudian bagian sisi atap ya sama kurang persis dengan yang tadi di rancangan ya. Warna yang digunakan untuk bagian plafon ini adalah warna bukan plafon ya, tapi atapnya warna coklat muda dipadukan dengan warna kerangka yaitu warna krem ya. Lalu ini agak lebih luas ya, kalau kita melihat dari sisi yang berbeda, di mana peron-peronnya juga sudah siap, kemudian tentunya si treknya apalagi ya. Dan di bagian atas masih ada beberapa pekerjaan untuk penyelesaian dari bagian atap ya. Ini masih banyak steger-steger yang menjulang ini menuju ke arah atap, sehingga pekerjaan ini dapat selesai dengan tepat waktu ya, nantinya di 17 Agustus dapat dioperasionalkan. Lalu di sini ya, ini ada bagian luar menjelang masuk ke area stasiun. Nah, ini dari sahabat kita tadi Beko Asli ya, Kang Angga namanya. Beliau ini salah satu operator yang ada di kereta. Terdapat juga kereta watermelon ya, yang berfungsi untuk mendorong kereta gerbong datar ya, membawa beban berat seperti rel dan kabel dan seterusnya. Baik.
Nah, ini dari sisi atas, ini render dari tadi source yang sudah kita informasikan, di mana stasiun Halim ya. Mungkin penamaannya di sini di bawah ya, tadi ada di atas, tapi tidak begitu jauh berbeda. Ada bagian atap yang atasnya, kemudian ada bagian bawahnya. Di bawahnya itu terdapat peron yang dipergunakan oleh si kereta untuk berhenti, menurun dan menaikkan penumpang. Maaf, ternyata jumlah peronnya ada 3, kemudian ada 6 trek di sana yang melayani para penumpang nantinya yang akan menuju Jakarta ke arah Bandung dengan tentunya waktu tempuh 45 menit. Sebenarnya si kereta cepat Jakarta Bandung ini pada saat uji pun itu bisa lebih cepat dari itu, dikarenakan kan tidak berhenti di stasiun Karawang ya, tidak berhenti di Padalarang ya. Pada saat uji itu langsung, kalau tidak salah ya. Mungkin sahabat-sahabat dari YouTuber Kereta Cepat Jakarta Bandung silakan memberikan komentarnya. Nah, ini kondisi stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung Halim di malam hari ya, cukup banyak lampu-lampu, dan bagian atas ini memang sengaja dibuat ada bolongnya untuk tentunya menembuskan sinar matahari seperti itu untuk berbagai tujuan dan faktor lainnya. Tampak rangka-rangka di sini masih dalam tahap finalisasi pemasangan atap ya. Lalu di bagian depannya ya, di sana itu adalah tol ya, tol Jakarta Cikampek. Nah, ini bagian terowongan yang kalau kita dari arah Jati Bening ya, saat ini masih dalam tahap nampaknya finishing ya. Untuk pagar sudah selesai semua ya, ada pagar juga ditambahi dengan kawat berduri di bagian atas tentunya untuk mengamankan area ini dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Terowongannya sendiri tadinya masih terbuka di sisi kiri kita atau di sisi selatan, saat ini sudah ditutup dengan tanah, walaupun sebenarnya masih diamankan juga dengan menggunakan pagar seng ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, si LRT Jabodebek dan si kereta cepat Jakarta Bandung memang berada pada trek yang di sisi utara bersamaan bergandengan, namun LRT agak lebih rendah. Setelah dari stasiun LRT Halim ini sebenarnya ada satu stasiun LRT yang besar ya, yang cukup lebar juga di sana, yang merupakan titik pertemuan 3 lintas pelayanan dari LRT Jabodebek yang ada di Jakarta dan Bekasi. Baik, kita lihat ke arah stasiun Halim di siang hari ya, seperti itu, dan ini adalah kondisi di malam hari di mana bagian atasnya ada rangka-rangka, kemudian dipasang atap seperti ini. Kita tidak tahu model atapnya seperti apa ya, ditaruh seperti itu, tapi apakah ada bolong atau tidak kita belum bisa melihat ke dalam karena masih menunggu dari penyelesaian, yang mudah-mudahan nanti ada kesempatan dan waktu untuk bisa berkunjung. Nah, megah ya di malam hari, cahaya-cahaya dari mana-mana dan juga lampu-lampu cukup menerangi area yang ada, apalagi nanti kalau sudah jadi. Mudah-mudahan ini bisa mengakselerasi perekonomian Jakarta, Jawa Barat ya khususnya, dan Indonesia umumnya. Salam sehat.